Pernikahan. Nara terdiam mematung di hadapan cermin rias, menatap lekat pantulan dirinya di kaca setelah menghias dirinya sendiri. Wajah yang selalu berkacamata dan rambut terkepang dua itu telah berubah menjadi sangat cantik. Tubuh mungilnya telah dibalut oleh gaun indah berwarna putih untuk melalui hari pernikahan ini. Wajah culun Nara telah berubah. Dia pun seakan tak percaya. Beginilah sesungguhnya wajahnya yang telah tersentuh make up. Nara tidak menyangka niatnya untuk menghias model di hari pernikahannya, ternyata semua telah buyar. Ah, sial. Kenapa semua malah berbalik? Kini dialah yang harus merias wajahnya untuk hari pernikahannya. Menikah. Satu kata itu masih terus mengudara dalam pikiran Nara. Sungguh, ia belum siap. Rasanya ingin berlari sejauh mungkin. Akan tetapi, dia harus membantu sahabatnya. Oh, sungguh benar gila. Dia mengorbankan masa depannya di atas nama persahabatan. Pintu kamar terbuka. Chelsea pun berjalan masuk menghampiri Nara. Sudah selesai, Ra? Tanya Chelsea yang baru saja kembali melihat keadaan mamanya. Iya, Sea. Jawabnya tak semangat. Nara kemudian bangkit dari duduknya, berbalik menatap Chelsea. Nara! Chelsea terdiam di tempat, menatap kagum penampakan wajah sahabatnya yang telah dihiasi make up. Wajahmu! Sumpah demi apapun, Chelsea tidak menyangka jika wajah yang selalu dihiasi kacamata itu menyimpan kecantikan tersembunyi yang membuat orang terpukau. Chelsea mendekat, memegang bahu Nara. Nara, ini kamu. Wajahmu berubah. Kau sangat cantik. Menatap wajah Nara lebih dekat. Sea, protes Nara. Iya, Ra. Aku sampai pangling. Kau bahkan lebih cantik dari aku. Mengapa kau menutupi kecantikanmu? Melipat tangan di dada, seraya bibir Chelsea ikut mengerucut. Wajah Nara benar-benar rahasia besar yang tersimpan selama bertahun-tahun. Nara memutar bola mata malas, melihat tingkah sahabatnya. Chelsea kembali teringat. Astaga, ayo cepat kita pergi. Sudah tidak ada waktu lagi. Sebelum Kak Milan mengaku pernikahannya batal. Sentak Chelsea menarik tangan Nara keluar dari kamar, membuat gadis ini terhuyung mengikuti langkah Chelsea. Di ballroom hotel mewah, tempat di mana diadakannya pernikahan megah Milan dan Zelin. Tamu undangan telah berkumpul menjadi saksi perhelatan itu. Telah lama Milan duduk di kursi, tempat diadakannya ikrar ijab kabul, berhadapan penghulu dan beberapa saksi. Dari tadi, ia mencoba mengumpulkan kekuatan, merangkai kata untuk mengatakan jika pernikahan ini harus batal. Lidahnya seakan keluh. Dia yang biasanya memiliki kepercayaan diri seketika cicit untuk mengungkapkan kenyataan jika pernikahannya batal. Telinga Milan menangkap beberapa orang mulai berbisik, menunggu kedatangan pengantin wanita. Hari ini, Milan Kalinga akan kehilangan muka karena ditinggalkan di hari pernikahannya. Zelin telah membuat Milan kecewa dan patah hati. Milan menatap Kai yang baru saja datang setelah mengurus sesuatu. Milan menghela nafas panjang. Sudah tidak ada harapan lagi. Pandangannya menatap pada orang yang duduk di hadapannya. Maaf, pernikahan ini... Suara Milan tertahan saat mendengar riuh dari seisi ruangan. Seketika tamu undangan berdiri. Suara jepretan kamera bertubi-tubi terdengar. Wah, pengantin wanitanya sangat cantik. Decak orang-orang. Milan merasa bingung. Apa yang telah terjadi? Mengapa semua riuh? Karena penasaran, ia pun mengarahkan manik matanya ke arah pintu masuk. Milan tercengang ketika melihat Chelsea berjalan anggun dengan perempuan cantik mengenakan gaun pengantin yang akan dikenakan Zelin. Cantik sekali. Puji tamu undangan yang terbius dengan wajah cantik Nara, seakan terlupa jika seharusnya berada di tempat itu adalah sang model. Lihat, Ra, semua terpukau akan kecantikan kamu. Gak akan ada yang mengenali jika kau Nara. Puji Chelsea berbisik di telinga Nara dengan kebanggaan.
Nara hanya memaksakan senyuman, terus melangkah di hadapan banyaknya sorot kamera yang meliput. Nara menatap nanar suasana pernikahannya. Sungguh, tubuhnya bergetar. Dia sangat gugup. Apalagi ketika pandangannya menangkap bayangan Milan, calon suaminya. Milan masih mematung, tak mengerti apa yang terjadi. Siapa perempuan itu? Untuk apa dia datang? Chelsea mengarahkan Nara untuk duduk di samping Milan, kemudian mendekat ke arah kakaknya. "Sea, ada apa ini?" tanya Milan berbisik di telinga adiknya. "Pernikahan ini tidak boleh batal. Kakak akan menikah dengannya," jawabnya. Milan terlonjak. Dia akan menikah dengan perempuan yang sama sekali tidak dia kenal. Oh, apa adiknya ini sudah gila? "Kau gila ya? Aku tidak mengenalnya," geram Milan. Tidak mengenalnya? Sudah Chelsea tebak. Kakaknya pasti tidak akan mengenali Nara si culun. Ini sangat bagus. Karena benar, jika Milan tahu, dia akan lebih memilih malu daripada menikah dengan gadis yang dia gelar si culun. Dia akan menyelamatkan kakak dari malu. "Sea!" protes Milan. Ingat, namanya Anara Putri. Chelsea menepuk punggung kakaknya lembut. "Sea!" Milan mendesah kasar. Rasanya Milan ingin mengetuk kepala adiknya yang seenaknya merencanakan pernikahan untuknya. Pak Milan, bisa kita mulai?" tanya penghulu. "Silahkan dimulai, Pak," jawab Chelsea. Milan membulatkan mata saat adiknya menjawab pertanyaan itu. Acara pun dimulai. Pak penghulu mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Milan. Milan terdiam. Pikirannya masih berkelana jauh. Haruskah ia menikahi gadis yang ada di sebelahnya untuk menutupi malunya dan menggantikan posisi Zelin? Bagaimana dia menjalani pernikahan dengan perempuan yang tidak ia kenal? "Pak Milan, jabat tangan saya," ucap Pak penghulu sekali lagi. "Kakak, ayo!" titah Chelsea saat melihat Milan hanya terdiam. Manik mata Milan menatap wajah Nara yang duduk di sampingnya. Cantik. Satu kata itu menggambarkan calon istri pilihan adiknya. Tidak buruk juga untuk menjadi istri Milan Kalingga. "Kakak!" desak Chelsea. Milan menarik nafas panjang. Akhirnya, jantung Milan berdetak kencang saat tangan terulur menjabat tangan penghulu, mengambil keputusan sulit untuk menikah dengan perempuan yang ada di sampingnya. Penghulu pun memulai. "Saudara Milan Kalingga bin Raditya Kalingga, saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan Anara Putri bin..." Nara hanya tertunduk meremas kedua tangannya di atas paha saat Milan mengikrarkan ijab kabul dengan lancar dan satu tarikan nafas. Hingga satu kata sah membuatnya tersentak. Oh, Nara telah menjadi seorang istri dari Milan. Sungguh, ia masih tak percaya menikah dengan cara seperti ini. Niatnya untuk merias malah dia yang menikah. Begitupun dengan Milan, tak menyangka dia telah menikahi perempuan bernama Anara Putri, pilihan adiknya. Bagaimana kehidupan pernikahannya nanti? Apa yang akan terjadi jika Milan tahu perempuan yang ia nikahi ternyata si culun, gadis yang selalu dipandangnya dengan sinis?